bentuknya itu membentuk seperti bentuk hati tempat dua-duanya. Cuma untuk yang tangan kedua itu dia lebih lebar daripada yang pertama. Untuk kelompok 1, kelompok 2 kita diberikan 3 tumbuhan. Yang pertama ini kita sebut Olecticum. Daunnya berbentuk jarum dan mengelompok, jadi setiap ruasnya berkelompok daunnya. Kemudian rhizoid, akarnya rhizoid, berklorofil karena warnanya tetap hijau. Kemudian untuk yang kedua sphagnum. Sphagnum piloid atau daun semuanya sama berbentuk jarum tetapi tidak mengelompok, jadi berhadapan seperti ini, berpasangan seperti pada paku. Kemudian untuk akarnya akar rhizoid juga dan berklorofil. Dan untuk yang ketiga Neum. Neum daunnya kecil-kecil ukurannya, kalau kita bandingkan dengan ketiga lumut tersebut ukurannya kecil, lebih kecil. Kemudian daunnya juga kecil-kecil berbentuk jarum dan mengelompok. Berklorofil, akar rhizoid menempel pada bebatuan. Untuk kelasnya ketiganya masuk ke kelas musik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita mengamati semuanya. Iya, untuk sini untuk ciri-cirinya, untuk semuanya udah betul untuk ciri-ciri dan kelasnya. Yang untuk ya, jadi mengapa cuma menambahkan untuk mengarahkan pada pengelompokan tanaman lumut terbagi menjadi dua kelas, betul, tepat C dan C. Yang jadi ciri kelompok indikator mengelompokkan tanaman lumut tersebut ada dua. Yang pertama bentuk talusnya. Talusnya itu ada yang khusus untuk kelas Cepadecae, biasanya untuk talusnya itu berbentuk putih dan biasa bercabang sepotong atau berbentuk seperti garpu. Terus untuk yang tumbuhan lumut itu biasanya daunnya berwarna seperti daun ataupun jarum. Terus dari setiap tanaman yang tadi beberapa bagian itu sebenarnya mempunyai peranan yang sama atau biasanya. Cuma untuk peranannya, peranan dari tanaman tadi. Itu tanaman yang ini punya sama nggak? Tanaman sama seperti ini. Biasanya kalau untuk tanaman seperti ini, biasanya cenderung punya peranan seperti apa? Tanaman seperti ini juga. Yes. Lagi. Obat. Terus lagi. Ya, jadi ini bisa membantu Bapak. Peranannya. Peranan lumut. Peradaban. Yang melakukan batuan berbeda disebut dengan perigi. Terus ada lagi yang biasa, yang biasanya untuk sphagnum itu biasanya cenderung apa biasanya? Terus neum. Ya, dia sudah disebutkan ini untuk namanya sebagai tanaman perintis. Terus tanaman obat juga menjadi obat. Terus tanaman hias juga bisa. Terus ada juga itu untuk loma itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapas, bukan seperti menimastre, dan biasa digunakan sebagai gambut, sebagai pembuatan kompos seperti ini sphagnum. Terus dari peranan yang dihasilkan oleh tanaman lumut tersebut, kita cukup patut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Dengan adanya kurma-kurma seperti ini, kita banyak mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut, dapat melakukan batu, kayu, sehingga tanah-tanah di sekitar tersebut
subur, dan kita harus bisa terus merawat tanaman seperti bunga ini. Kita nggak boleh untuk merusaknya, kita tetap menjaga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita harus saling menjaga antara satu sama lainnya, dan termasuk pula tumbuhannya. Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang dapat hari ini?